warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa la nakfuruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattaqullaha fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, para jamaah rahmati Allah, puji syukur kita pada Allah. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, dan Allah berikan kita taufik dan hidayahnya berupa keinginan atau semangat untuk kita belajar, untuk ilmu. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk melangkahkan hati kita, condongkan hati kita untuk kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Semoga ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang bermanfaat, yang senantiasa bisa membawa kebaikan dan perubahan dan keberkahan dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah, ya. Baik, kita sekarang masuk ayat ke-231 dari surat Ali Imran. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب واذكروا نعمة الله
wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idhukum bih wa ma wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtum, ya. Dan ketika talaqtum kalian ya mentalak atau menceraikan an-nisaa istri-istri, ya, wanita-wanita. Fabalagna, fa-nya di sini selain maka artinya kemudian, ya. Ketika kalian ceraikan istri, ya, kemudian, nah gitu ya. Fa ini sama dengan artinya summa, ya. Fa, apa bedanya fa dengan summa? Ya. Fungsi huruf fa ini, ya, tertib wa ta'qib, ya. Tertib itu beriringan, berurutan. Kemudian ta'qib ini maknanya segera. Ya, segera ini beda dengan summa. Kalau summa ini kemudiannya itu berjarak, ya. Atau jeda waktunya cukup lama. Nah, tapi kalau fa ini maknanya cepat. Ya. Misalkan gini, Ja'a Zaidun summa Amrun. Zaid datang, kemudian Amr. Nah, itu ya. Ada lagi Ja'a Zaidun fa Amrun. Zaid datang, kemudian Amr. Apa bedanya? Yang satu maknanya kemudiannya itu mungkin ada jeda. Ya, mungkin bisa 1 jam, gitu ya. Atau beberapa jam. Tapi kalau fa ini Zaid datang kemudian langsung diikuti oleh Amr, gitu ya. Ja'a Zaidun fa Amrun. Ini berurutan dan maknanya cepat, ta'qib. Ya, segera, gitu. Itu fa, ya. Ini kalau diartikan sama-sama kemudian, ya. Itu fa. Bedanya dengan summa itu, kalau summa itu ada jeda waktu, ya, ada ya mungkin beberapa saat lah, gitu ya. Kemudian, gitu ya. Balagha artinya sampai. Balagna berarti mereka sampai. Merekanya siapa? Istri-istrimu itu yang kamu talak itu, ya. Itu mereka sampai ajal. Ajal ini apa ajal ini? Apa ajal? Ajal itu batas, ya. Jadi batas waktu yang sudah ditentukan, ya. Ajal, walikulli ummatin ajal, ya. Ajal ini batas. Artinya batas ini apa? Batas ini apa artinya? Nah, sampai kemudian mereka sampai pada ya masa iddah. Ajal di sini, batas di sini artinya masa iddah. Berapa lama kemarin? 3 bulan. Nah, 3 kali suci, bukan 3 bulan, ya. 3 bulan untuk ya yang sudah apa? 3 bulan itu untuk apa, Bu? Untuk siapa? Hah? Yang 3 bulan. Iya, masa iddah 3 bulan itu untuk siapa? Ya, yang sudah menopause, ya, sudah tidak
mengalami haid ya. 3 bulan tetap ada masa iddahnya ya, jangan dikira nggak ada masa iddah. Ya, kemudian mereka sampai pada ya ajal, nah, itu ya, batas artinya masa iddah ya. Ajal itu ya ya batas waktu ya. Jadi ketika saat itu sudah ya sudah harus ya apa namanya batas sampainya sesuatu itu ya. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu ada waktu, ada dahar, ada asar, ada ajal ya. Ya sama. Iya. Batas berakhirnya sesuatu gitu ya. Nah, jadi kalau waktu itu sendiri ya masa ya apa namanya bahwa sesuatu itu harus selesai dilaksanakan pada waktu itu ya. Ketika sudah lewat ya, sudah tidak bisa dikerjakan, itu waktu namanya ya. Kemudian ada dahar ya, kalau dalam Al-Quran kan sebutnya masa ya. Masa ini kan ada berapa, ada 4 kan. Ada waktu, ada dahar, ada asar, ada ajal ya. Ya, tetap kalau kita sebutnya masa gitu ya. Masa itu waktu ya. Waktu itu sendiri sebetulnya masa ya untuk beberapa pekerjaan itu sudah harus selesai dilakukan ya. Ada waktu sholat zuhur gitu ya. Nah, berarti waktu ketika matahari tergelincir ya. Kemudian sampai waktu asar ya. Ketika kita mau sholat zuhur di waktu asar udah nggak bisa lagi gitu ya. Ya sampai pada ajalnya, ajal mereka maksudnya masa iddah. Maka faamsikuhunna, maka amsik apa? Kalian tahanlah hunna mereka. Ya. Hunna mereka bima'ruf dengan cara yang baik ya, gitulah kita artikan cara baik. Atau sarraha yusarrihu sarrih, kalian ceraikanlah hunna mereka bima'rufin dengan cara yang baik. Coba diulang. Wa idza, dan ketika atau apabila talaqtum, kalian menalak an-nisaa, istri-istri, fabalagna, maka atau kemudian mereka sampai ajalahunna, batas, atau kita artikan boleh masa iddah mereka. Ajal ini artinya batas ya. Dalam arti di sini batas ini artinya masa iddah gitu ya. Fa'amsikuhunna, maka kalian ya tahan, ini maksudnya rujuk ya. Kalian tahanlah mereka, atau maksudnya kalian rujuklah mereka bima'ruf dengan cara yang baik. Atau sarrihuhunna, kalian ceraikanlah mereka bima'ruf dengan kebaikan atau dengan cara yang baik. Wala tumsiku, dan janganlah kalian menahan ya. Menahan artinya merujuk ya. Kalian janganlah menahan hunna mereka diroron, karena diror, apa diror ya, menimpa memberikan kemudorotan, itu diror ya. Untuk menyusahkan, karena diror ya, karena untuk, ini namanya maf'ul li ajli ya. Janganlah kalian menahan mereka, jangan kalian merujuk mereka karena gitu ya, karena jadi motif menahan itu, merujuk itu karena diror, apa, karena ya kemudorotan atau memberikan kemudorotan ya.
untuk menyusahkan. Menyusahkan siapa? Istri, ya. Sehingga kata Allah, jika kamu melakukan itu lita'tadu, ya, untuk kalian melampaui batas, berarti menjadi orang yang melampaui batas. Waman, dan siapa yang yaf'al zalika, dia mengerjakan zalika itu, faqad, maka sungguh zalama nafsahu, dia telah menganiaya nafsahu, dirinya. Wala tattakhidhu, dan janganlah kalian ya mengambil, ya, atau boleh menjadikan, sama ya. Janganlah kalian menjadikan ayatillahi, ayat-ayat huzwa, sebagai ejekan, ya. Wadhkuru, dan kalian ingatlah ni'matallahi, nikmat Allah alaikum, atas kalian. Wama, dan anzala, dia menurunkan, ya, artinya Allah menurun, dan apa saja yang Allah turunkan alaikum, atas kalian, minal kitabi, dari kitab, wal hikmati, dan hikmah, ya. Ya'idhu, wa'adha ya'idhu, artinya mau'idhah. Apa mau'idhah itu? Mau'idhah itu nasihat, berarti wa'adha ya'idhu artinya menasihati. Yang ya'idhukum, dia menasihati kalian, bihi, dengannya. Dengan apa? Dengan apa yang Allah turunkan tadi, itu kitab. Wattaqullah, dan kalian bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, kalian ketahuilah, annallaha bikulli syai'in, segala sesuatu, alimun, maha mengetahui, ya. Baik, kita bahas kalimat, ya. Wa idza, wa huruf idza isim, namanya isim apa? Isim dzaraf apa? Ketika itu isim dzaraf apa? Isim dzaraf zaman. Apa isim dzaraf zaman? Kata, keterangan, waktu. Talaqtum, fi'il. Ciri fi'ilnya apa? Tum. Nah, betul ya. Tum. An-nisaa. Ya, apa cirinya? Ya, cirinya apa? Al. Fa, apa fa? Balauna. Fi'il, ya. Na pendek tuh, ya. Cirinya. Ajalahunna. Isim, ya. Ajal, ya, batas, ya. Fa amsiku, fa. Amsiku, hunna, bi, ma'rufin, cirinya, au, sarrihu, hunna, bi ma'rufin, isim, ya. Wala tumsiku, ciri fiilnya ta, anita, hunna, diroron, cirinya tanwin, li ta'tadu, li ta'tadu, cirinya ta. Waman yaf'al, cirinya ya. Zalika, namanya isim isyarah, isyarat.
kata tunjuk, jauh, itu, ini ya, itu ya simnya. Faqad, huruf qadnya sama ya, huruf. Zalama, ya, ciri fiilnya apa? Ada qad depannya ya. Ada qad ya sebelumnya. Jadi qad itu pasti sesudahnya itu fi. Qad aflahal mu'minun. Qad khaba man dassaha. Qad khaba nafsahu. Ya betul. Wala tattakhidhu, cirinya ayatillah huzwan, isim. Wadhkuru, udhkuru, ya. Ni'matallahi alaikum, alaikum, wama, maknya anzala, fi'il, alaikum, minal kitabi, ciri isim, kas dan al, wal hikmati, ciri isim, al, apalagi kasro, apalagi takmar buto ya. Ya'idhu apa cirinya? Ya, kum isim, bihi huruf, wattaqullah huruf ittaqu, Allaha isim, wa'lamu huruf fi'il, anna Allaha bikulli syai'in alimun, sin, cirinya tanwin ya. Alhamdulillah. Baik ya, kita bahas ya, yang kemarin sedikit ya, yang belum bahas satu ayat. Jadi fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Di bab tentang talak, tentang perceraian harus kita pahami betul. Allah membuat hukum agar ya seperti ada masa iddah. Ya, talak itu ada berapa? Talak ada berapa, Bu? Talak itu ada dua. Maksudnya apa? At-talaqu marratan. Talak itu dua. Maksudnya dua yang bisa dirujuk. Kalau sudah talak 3 sudah tidak ada kata rujuk lagi. Nah, ya. Nah, 2 maksudnya yang hanya bisa dirujuk. Talaknya ada 3, ya. Ya, dan talak kita harus berurutan ya. At-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum ihsan ya. Talak itu 2, lalu talak 3 mana? Talak 3 mana? Fa imsakum bima'ruf, ya, ketika sudah talak 2 ya. Ada 2 kemungkinan, kamu menahan ya atau menceraikan. Nah, kalau sudah cerai, sudah jatuh talak 3, sudah tidak bisa dirujuk lagi. Ya, talak 1, nunggu lagi 3 kali suci misalnya. Ya, ternyata masih ya tidak ada kecocokan, talak lagi, cerai lagi, talak 2, jatuh talak 2. Nah, sesudah talak 2 ini ya sudah talak 2, makanya ada kemungkinan hanya bisa merujuknya 1 kali lagi ya. Nah, atau menalaknya. Kalau sudah menalaknya lagi maka sudah jatuh namanya talak 3, tidak ada rujuk di dalamnya
ya. Kemudian di ayat ke-230 ini membahas tentang ya jika suami pertama menalak istrinya. Nah, berarti jatuh talak 3 ini. Sesudah jatuh talak 3 maka haram hukumnya. Ya. Tahillul lahu, maka istri ini sudah haram untuknya. Sampai kapan? Nah, sampai dia menikahi pasangan yang lain. Dan nikah ini tidak boleh disetting. Kalau bahasa fikihnya muhallillah, ya. Nah, jadi cari orang bayar suaminya. Ya, banyak kejadian, Pak. Ya, bayar orang buat kawin apa namanya? Ya, cuma buat penyeling aja. Ya. Cuma banyak juga kejadian ya, salah milih suami bayaran ya. Suami bayarannya yang lebih ganteng dari dia ya, istrinya mau. Ya. Keenakan kawin dibayarin, ya, taunya istrinya malah suka, kan repot ya. Nah, ini memang nggak boleh ya. Dan banyak juga kejadian ya, ketika dia membayar orang untuk menikahi istrinya supaya nanti dia bisa nikah lagi dengan istrinya. Ya. Tapi ternyata cerai lagi. Ini kan main-main namanya. Ya. Itu banyak kejadian. Jadi bayar orang untuk bisa rujuk sama istrinya. Ketika sudah rujuk cerai lagi. Ya. Jadi untuk apa rumah tangga yang seperti ini main-main? Makanya di ayat yang tadi jangan kamu menjadikan ayat Allah sebagai ya ejek. Itu orang ejek ya. Orang yang menjadikan hukum-hukum Allah sebagai guyonan, sebagai mainan. Itu nggak boleh. Orang-orang mempermainkan agama. Ya. Jadi memang menikahi ini ya terjadi secara alami. Istrinya, dan ini sulit, memang sulit ya. Makanya jangan main-main dengan kata talak, dengan perceraian ya. Bayar orang untuk nyeling, sebagai penyeling supaya nanti bisa nikah lagi sama istrinya ya. Nah, ini termasuk orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah ya. Bayar orang supaya kawin ya. Jadi perkawinannya harus secara alami. Ini gimana Pak Musail? Memang sulit ya. Makanya jangan gampang kamu mempermainkan kata talak ya. Karena kata talak ini ya melepaskan itu lebih sulit dari mengikat ya. Akad nikah itu kan mengikat. Coba kalau akad nikah ya, ada maharnya, ada saksinya, ada walinya. Talak ini nggak perlu. Cukup saya talak kamu, jatuh, tidak ada saksi, ya nggak usah ada mahar. Ya. Jadi melepas itu lebih sulit dari mengikat. Makanya jangan main-main dengan kata talak. Ya. Jadi ini kalimat yang sakral seperti kita mengucapkan akad nikah. Sulit kita mendapatkan istri itu, ada mahar, ada segala macamnya. Maka jangan mudah pula untuk melepasnya. Gitu ya. Jadi harus dipikir matang-matang ya, dampak negatifnya apa. Jangan hanya mengambil sisi positifnya misalkan ya. Positifnya biar daripada ribut terus ya. Jadi harus matang-matang. Ya, kalau mau talak ya harus secara baik-baik gitu ya. Jangan sampai ada ya, jadi korban perceraian itu tidak hanya kepada suami istri ya. Dampaknya kepada anak. Itu banyak ya resiko yang harus dihadapi ya, sehingga jangan mudah untuk mengucapkan kata talak ya. Kemudian fa'in talaqaha fala junaha alaihima, jika suami keduanya itu menalaknya lagi, maka boleh, tidak mengapa kalau keduanya antara suami pertama dengan istrinya itu ya untuk rujuk kembali. Jika keduanya memang sudah yakin, kata Allah nih, sudah yakin bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Jangan sampai kayak kasus tadi Pak, itu banyak kejadian ya. Nah, saya sering lihat kejadian dia bayar orang untuk nikah dengan istrinya untuk sebagai penyeling saja, penyelang. Kemudian sudah rujuk
itu cerai lagi. Ya. Ini pernikahan macam apa ini? Ya. Ya. Kalau keduanya memang sudah yakin bisa menegakkan hukum Allah, silahkan. Ya. Nah, tapi tadi ya udah melakukan dosa. Dosa itu dosa besar ya, membayar orang untuk sebagai penyeling. Kadang yang dibayar ini kadang orang yang kurang waras juga ya. Orang yang gak doyan sama perempuan ya, dia suruh nikah biar tidak diopeni gitu, istrinya. Bayar orangnya kurang waras tuh, ya, orang minha setengah sekian dari 100. Ya, nah, jangan, nah, itu mempermainkan ayat Allah ya. Nah, itulah hukum-hukum Allah yang dia menjelaskannya bagi kaum yang mereka mau mengetahuinya. Kemudian yang berikutnya ya, ketika suami menalak istrinya lalu istri mereka sampai pada batas akhir atau masa iddah mereka. Ya, makanya ada kemungkinan tadi ketika talak kedua dijatuhkan, ya kemungkinannya hanya ada dua, kamu menahan, itu merujuk mereka dengan cara yang baik ini. Ya. Cara yang baik tadi tidak untuk memberi mudarat. Jadi orang-orang jahiliyah itu dulu seperti itu, kelakuannya gitu. Menjadikan istri itu apa seperti barang gantungan. Barang gantungan itu apa? Ya istri bukan, ya orang diopeni, ya janda juga enggak boleh ada yang nikahi dia, ya apa itu gantung, kal muallaqah kata Allah ya, fatadaruha kal muallaqah, seperti menggantung barang gantungan. Nah itu ya itu maksudnya tumsikuhunna diror namanya, kamu menahan mereka untuk memberikan kemudorotan. Ya, nah, jadi hanya ada dua setelah talak dua dijatuhkan, kamu menahan mereka, rujuk pada mereka ya dengan cara yang baik. Ya, ketika sudah dirujuk, jangan sampai melakukan ya apa namanya perbuatan yang untuk memberi mudarat kepada si istri, ya, atau menceraikan tadi, menceraikan pun ya harus dengan cara yang baik sehingga tidak ada ya permusuhan. Ya harus ya dulu kita menikahinya baik-baik, maka menceraikannya dengan baik pula. Kalau memang tidak ada kecocokan, ya kembalikan saja pada orang tuanya, ya. Pulangkan aku pada orang tuaku, Bu, ya. Nah, jangan kalian menahan, merujuk istrimu hanya untuk memberikan kemudorotan. Tadi janda bukan, istri pun bukan, ngegantung statusnya. Ya, nah, itu suami yang ya yang zalim ya. Nah, karena kamu melakukan itu kamu melampaui batas kata Allah, ya. Maka siapa yang mengerjakan itu tadi ya menalak istrinya untuk memberikan kemudorotan ya, maka dia sungguh telah menganiaya dirinya. Pada dasarnya dia berdosa. Ya, dia menzalimi istrinya. Ya, dia tidak sadar dia mendapatkan dosa dari yang seperti itu. Dosanya besar. Ya. Nah, jadi seolah-olah dia menganiaya orang lain, pada dasarnya dia adalah menganiaya dirinya sendiri. Ya, Allah berikan balasan nanti di akhirat. Ya, jadi untuk istri-istri yang teraniaya, ya, jangan khawatir. Ya, Allah berikan pengadilan yang adil. Ya, maka jangan kamu menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai ejekan. Nah, itu orang-orang yang mengejek ayat. Bayangkan ya, tentang perceraian, ya, itu dianggap ya sebagai orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Tidak ada ayat yang lain itu. Ya, coba baca di ayat yang lain tentang puasa, tentang ngaji, itu nggak ada. Ya. Kalimat wala tattakhidhu ayatillahi, tapi tentang perceraian, tentang hubungan suami istri, itu Allah sampai menjelaskan jangan kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai ejekan. Tadi orang yang bermain-main dengan kata talak, orang yang mempermainkan
ya apa namanya ya tadi menjadi menyewa orang muhallil, ya namanya muhallil, ya itu adalah orang-orang yang mempermainkan atau menjadikan ayat-ayat Allah sebagai ya di ayat tentang haji, tentang puasa nggak ada. Ya yang nggak puasa adalah orang yang mempermainkan ayat Allah, nggak ada tuh. Tapi orang yang bermain-main dengan kata talak, ya adalah orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Oh, ini ancamannya besar ini. Ya, coba ayat-ayat Allah sebagai ejekan. Ini perkara tentang talak ini bukan perkara yang ringan, ya. Karena dengan berhubungan suami istri itu ada yang namanya anak. Anak ini nasabnya harus jelas, binnya harus jelas, ya, bin fulan, ya, bukan bin rame-rame, ya, bin fulan, ya. Dan kalian ingatlah nikmat Allah atas kalian, ya, yaitu Allah berikan ketentuan hukum, ya, supaya Allah meninggikan derajat para istri, para wanita. Dulu pada zaman jahiliyah, ya ibu-ibu, zaman jahiliyah bu, wanita itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Wanita itu cuma buat dua bu, ya, buat beranak, ya, dan buat bikin kopi, ya, tidak lebih dari itu. Wanita pada zaman jahiliyah tidak mempunyai kedudukan yang tinggi, ya. Orang bisa menikahi wanita bisa 1, bisa sampai 100, ya, banyak, ya. Ketika mau mentalak istrinya sesukanya. Wanita zaman jahiliyah nggak ada nilainya bu, tidak ada nilainya, rendah sekali. Maka banyak mengingat nikmat Allah yang Allah berikan pada kalian. Allah tinggikan derajat wanita, Allah tinggikan martabat wanita, mempunyai kedudukan yang tinggi, ya. Bahkan dibatasi, ya, kamu dulu bisa 100, sekarang boleh maksimal cuma 4. Itu pun kalau adil. Ada yang mau, ya, nyari 1 aja susah, apalagi papat, ya, si patang rabi, si jibai gati, gitu ya. Wa ma anzala 'alaikum minal kitab wal hikmati ya'idzukum bih, ya, yang Allah memberi nasihat kepada kalian dengannya. Wattaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, ya, dengan tidak menjadikan ayat-ayat Allah sebagai ejekan. Nah, bermain-main dengan kata talak adalah orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah, ya, menggantung istrinya. Bukan menggantung istrinya, ya, menggantung status istrinya, menggantung istri mati istrinya, ya, menggantung status istrinya maksudnya, ya, itu pun ya adalah dosa, ya. Jangan menjadi suami yang zalim, ya. Kalau tidak suka, tidak ada kecocokan, ya ceraikan saja, ya. Cari yang lain, si akeh, ya, kalau ada yang mau. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wallahu a'lam bishawab. Tanyakan? Bu, mau nanya apa, Bu? Hah? Ya? Insyaallah, ya, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan dalam berumah tangga. Ya, kerukunan. Ya, yang belum ada jodoh, mudah-mudahan diberi jodoh. Ya. Yang punya 1 udahlah, jangan nambah lagi, ya, cukup 1, ya. Saya pesan nambah maning lah, arak kuat. Kerunya, ya, kersing, ya, durung duwe rabi, ya, wis aja nambah maning lah, ya, ya. Baik, ya, kita tutup.
dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.